Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyil ghaffar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin an-nabiyil mukhtar wa alihi adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Kita awali dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat-nikmat Allah yang diantaranya kita diberi kekuatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku muslim, yaitu sholat maghrib. Alhamdulillah kita sudah mengerjakannya secara berjamaah di Masjid Nurul Huda 19 Glondong ini. Shalawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian malam Rabu hari Selasa tanggal 13 bulan Juni tahun 2023 ini pertemuan ke-148. 148 sudah banyak ini ya. Hampir 150. Judul atau tema yang saya ambil yang akan kita pelajari malam hari ini, saya mengutip dari kitab Sulamut Taufik, kitab fikih yang Imam Syafi'i mesti Syafi'iyah menggunakan kitab fikih ini. Yaitu salah satu fasalnya faslun fi syuruti qabulis shalah, yaitu syarat-syarat diterimanya sholat. Jadi malam hari ini kita akan membahas apa saja syarat-syarat diterimanya sholat. Minggu lalu atau 2 minggu sebelumnya kita membahas mengenai khusyuk sholat. Di antara sholat yang diinginkan yang menjadi harapan kita semua adalah sholat khusyuk. Tetapi untuk mencapai khusyuk itu butuh proses. Maka ini Bapak Ibu sekalian, seandainya kita belum bisa mencapai tingkatan sholat yang khusyuk, setidaknya kita bisa menjadi golongan-golongan yang lahafizun. Sholatnya itulah yang kita menjaga sholat. Golongan orang-orang yang perihal sholatnya itu dijaga. Apa maksudnya golongan orang-orang yang menjaga sholat? Yang menjaga sholat itu setidaknya sholat fardunya itu dikerjakan sesuai waktunya. Jadi belum sampai ke tahapan khusyuk, belum sampai ke tahapan awal waktu, belum sampai ke berjamaah. Tetapi setidaknya sholat fardu itu dikerjakan. Perkara dikerjakannya itu di awal,
di akhir, di tengah, apakah berjamaah, di rumah, di masjid. Setidaknya kita itu menjaga sholat. Yaitu apa? Kalau sudah waktunya sholat, sholat. Kan kisahnya mengenai waktu sholat itu dalam peristiwa setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diajak sholat. Pada hari pertama itu Nabi Muhammad misalnya zuhur, karena yang pertama itu zuhur, itu diawali dia diajak oleh malaikat Jibril sholat zuhur di awal waktu zuhur. Kemudian pada hari keduanya Nabi Muhammad diajak sholat zuhur tapi pada akhir sholat zuhur. Lalu setelah itu dan begitu seterusnya, yang sholat asarnya, sholat maghribnya, sholat isyanya, sholat subuhnya, demikian di awal dan di akhir. Lalu apa kata Jibril? Kalau bahasa kitanya, Muhammad, kamu kerjakan sholat fardu itu di antara sholat yang kemarin dan hari ini dikerjakan. Itu menunjukkan apa? Awal waktu dan akhir waktu. Jadi di antara itu dikerjakan. Jadi pas pertama Nabi Muhammad SAW perintah sholat itu enggak langsung ditujukan khusyuk, sholatlah kalian dengan khusyuk, tidak. Karena apa? Karena kaitannya dengan kemampuan umat, kemampuan kita khususnya itu berbeda-beda untuk meraih atau mencapai khusyuk. Maka misalnya ini, saya mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian untuk belajar khusyuk, oke, bisa. Maksudnya bisa mengikuti, Bapak Ibu mungkin akan belajar tahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Tapi bagaimana kalau saya mengajarkan khusyuk kepada misalnya putranya Pak Haris yang masih kecil? Sholatnya sing khusyuk, bacanya fasyih, harus tumakninah. Anak kecil seumuran itu kalau diajarkan khusyuk bagus, tetapi tanamkan dulu menjaga sholat. Itu maksudnya apa? Sholatnya itu dilakukan. Perkara dia itu sholat zuhur misalnya jam 11.40, dia sholat zuhurnya jam setengah 2, orang apa-apa. Tapi bertahap itu bukan berarti terus-terusan begitu. Sholat asar jam 3, dia jam 5 kurang 10 misalnya baru sholat asar, orang apa-apa. Karena masih tahapannya menjaga sholat. Bagi anak kecil, lah bapak-bapak kan sudah besar, ya sudah dewasa, masa level sholatnya seperti anak kecil? Maka apa? Ditingkatkan. Oh, paham sekarang. Kalau anak kecil itu kan sholat saja, mau sholat aja sudah prestasi bagi dia. Bapak Ibu punya cucu kan? Punya anak yang masih kecil, yang usia SD, coba perhatikan. Sholatnya itu perlu diingatkan, perlu kita ajak-ajak atau sendiri? Diajak dan diingatkan kan? Ya memang tugas kita. Seandainya ada seusia anak kok sudah waktunya sholat, dia langsung ke masjid atau dia langsung melakukan sholat sendirian di rumah, itu udah apa? Nikmat dari Allah. Tidak semua orang diberikan anugerah anak atau cucu itu sholatnya seperti kita. Seperti Bapak Ibu di masjid, di awal waktu, berjamaah. Tidak semuanya. Tidak aneh kalau ada anak di antara misalnya ya, di antara anak-anak kiai itu mesti ada satu anak yang nyeleneh. Itu wajar. Sing ngeyel minta ampun ya eneng. Ya mesti ada. Artinya apa? Anak kiai aja belum tentu anaknya bisa seperti kiai. Lah saya ini dosanya banyak, kiai bukan, agamanya minim. Lo ngarep anak kok iso sholatnya tertib. Makanya kita punya anak bisa sholat saja, menjaga sholat saja, itu alhamdulillah. Maksudnya mau sholat aja sudah alhamdulillah. Perkara dia mau sholat sendiri, mau di rumah, mau di akhir waktu apa tengah-tengah waktu, nggak apa-apa, itu alhamdulillah. Tetapi catatannya bukan berarti kita mengabaikan, membiarkan begitu saja, atau dengan kata lain ada pembiaran. Tidak, tetap kita ingatkan, kita ajak-ajak untuk sholat berjamaah di awal waktu.
di masjid. Lalu perkara dia mau atau tidak bukan urusan kita. Kita hanya tugasnya untuk menyampaikan. Apakah setiap ajakan Rasulullah SAW itu dia langsung diamini oleh orang-orang di waktu itu? Tidak mesti. Masih ada yang membantah, ada yang membangkang, ada yang samina wa ta'na, ada yang melanggar, ada. Nabi Nuh punya anak namanya siapa? Kan'an. Apa Kan'an seperti Nabi Nuh taat kepada Allah? Tidak. Bagaimana Nabi Lut? Istrinya Nabi Lut apakah taat seperti Nabi Lut alaihissalam? Tidak. Ayahnya Nabi Ibrahim apakah taat kepada Allah? Tidak. Malah gawe patung, disembah, didol, terus dikon sembah. Itu maksudnya apa? Ternyata sekelas Nabi saja itu ada anggota keluarganya yang tidak mengikuti seperti Nabi. Apa meneh awake dhewe. Nah, tapi jangan jadi alasan. Tetap kita harus usaha maksimal. Nah, dalam kitab Salamut Taufik itu disebutkan syuruti qabuli shalah itu ada 4. Ini sudah mulai materi ya. Nanti nggak usah banyak-banyak ya, biar Bapak Ibu tanya jawab. Karena menghemat suara saya. Yang pertama, wasurito ma'ama marro min syuruti shihhati shalah liqabiliha indallahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ayyak sida biha wajhallah wahdah, yaitu apa? Ayyak sida biha, dimaksudkan sholat atau ditujukan sholat itu wajhallah wahdah. Wajhallah itu bukan wajah Allah, tapi mengharap keridhaan Allah. Jadi sholat yang syarat-syarat diterima itu menurut dalam kitab Salamut Taufik adalah ayyak sidabiha wajhallah wahdah, yaitu apa? Salatnya ditujukan semata-mata karena Allah. Wahdah, Allah semata. Ini maksudnya apa? Yaitu taatillah, karena semata-mata bukti taat kepada Allah. Kalau dikaitkan dengan Al-Quran, sholat itu diantaranya untuk apa? Li zikri, untuk mengingat Allah. Sudah, syarat utamanya sholat itu adalah karena mengharap ridho Allah. Nanti jangan dibantah dulu. Oh, nanti kan ada 4 nih. Saya sebutkan dulu yang pertama nih. Syarat diterima sholat dalam kitab Salamut Taufik yang pertama adalah sholat ditujukan semata-mata karena Allah atau mengharap ridho Allah. Yang kedua, makanan, pakaian, dan tempat sholatnya halal. Yang ketiga, menghadirkan hatinya fiha, dalam sholat. Yang keempat, la yu'jaba biha, tidak ujub, tidak bangga setelah melaksanakan sholat. Loh, kok nggak ada sholat khusyuk di situ? Katanya sholat khusyuk supaya diterima oleh Allah. Kok tidak ada di sini sebutkan dalam syarat sholat yang diterima menurut kitab Salamut Taufik? Rahimakumullah, kehusyuan itu tidak disebutkan langsung di sini, tetapi ada di poin ketiga. Ya, atau kok berjamaah? Berarti nggak usah berjamaah. Ini sholatnya yang individual, mau berjamaah mau sendiri pun tetap kan yang dinilai kan 1 orang per orangnya, sholat per orangnya, bukan berjamaah terus misalnya disamakan semua kualitas sholatnya. Tidak, tetapi pahalanya iya, tapi dari segi kualitas syarat diterimanya itu ada kriteria sendiri. Bapak Ibu sholat sendiri dengan ada yang sholat berjamaah, itu dari segi pahala ini ya, pahalanya kalau gampangnya upahnya itu loh, upahnya itu kalau sendiri cuma 1, itu pun kalau bismillah al-fatihahnya benar. Kalau berjamaah meskipun hanya 2 orang
itu dapat 27 ganjarannya, darajat, 27 derajat. Maka secara logika, maka apa? Pilih berjamaah. Bukan berarti bahwa sholat sendiri, sholat berjamaah otomatis itu diterima oleh Allah. Kalaupun sholat berjamaah, tetapi tidak hatinya tidak khusyuk, tidak karena Allah, bisa jadi hanya mendapatkan pahala 27, tetapi kualitas sholatnya tidak diterima. Kok iso? Buktinya anak kecil. Anak kecil. Misalnya anak kecil, yang gampang tuh, anaknya Pak Haris. Ikut sholat dari mulai takbir sampai salam, ikut sholat. Tapi mungkin bacaannya belum dia paham, hanya hafal, tapi belum tahu maksudnya apa. Itu kan arti sama-sama berjamaah. Ya belum tentu juga diterima. Yang sudah paham pun belum tentu diterima. Kenapa? Di sini nih, alla yu'jaba biha. Jangan ujub perihal sholat. Ujub itu artinya bangga. Orang takjub itu kan bangga. Bapak ibu-ibu yang dulu pernah ke masjid apa itu? Syekh Jiyad yang di Solo itu kan takjub ya. Wah, masjid. Saya punya teman namanya Pak Yuyun. Terus membuat status intinya itu saya sekarang di masjid Syekh Jayed, penuh, ramai sekali, senang sekali. Saya komentari, alhamdulillah masjidnya dikunjungi. Mudah-mudahan masjid yang dekat dengan rumahnya itu, yang berkunjung ke sana pun didatangi. Iya kan? Sekarang ditanya, kemarin ini saya cerita, jadi minggu lalu itu saya mudik Bapak Ibu ke Pemalang karena mengantar Bapak mertua munggah haji ke Solo. Rombongan. Kenapa bukan hanya mengantar orang yang hajinya, tetapi ada iming-iming. Nanti sisan mampir neng masjid Solo sing lagi viral. Jadi semangat ke sana ikut. Urunan orang apa-apa. Mau ke masjid yang ada di Solo. Rela mengeluarkan uang untuk datang ke masjid di Solo. Lah masjid sing cerah omah ora tahu diparani. Nah kepiye? Makanya satu sisi Masjid Megah itu bagus untuk konsumsi, selfie-selfian, menarik banyak pengunjung. Tetapi sayang mereka ke sana bukan untuk ibadah, tapi untuk selfang ya. Ceklek gue di Masjid Syed ya gitu ya. Ya lumayan daripada nggak pernah ke masjid sama sekali ya. Ya begitu, makanya saya juga kadang ke istri juga ini nggak direkam ya, tapi nanti direkam sama itu ya. Kalau di tempat jauh aja kok mau diparani jauh-jauh gitu ya, tapi kok masjid kok angel banget ya, ada aja alasannya. Ya mungkin Bapak Ibu juga sama ya, mau kemana ini, mau ke Malioboro misalnya, atau ke alun-alun, ayo berangkat, dingin orang apa-apa pakai jaket. Ke masjid orang adem, orang panas, yuk ke masjid. Kok no? Saya leren saya teh. Oh, ada aja alasannya. Memang dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu beruntung Allah takdirkan punya geredek hati ke masjid. Tidak semuanya orang ditakdirkan Allah untuk mau ke masjid. Ini kalau jujur-jujuran orang yang bikin masjid aja, Pak tukangnya apa ikut sholat ke masjid? Coba dicek itu ya. Masjid di Masjid MBS, SMP MBS Wirokerten yang di sampingnya Pak Irut sebelah timurnya itu kan sekarang didak lantai 2-nya. Saya iseng tanya ke Pak Yuyun yang di sana. Pak Yuyun, itu kan mereka sedang bikin masjid. Iya. Mereka itu kalau pas wancine zuhur sholat enggak? Ya sholat. Alhamdulillah. Jangan-jangan ada orang yang membangun masjid, tetapi waktunya sholat ya leren, duhuran, lohoran ya turu leren, orang sholat. Ngopi masa gitu ya.
Bisa jadi. Nah, jadi masjidnya bukan dibangun secara fisik, tetapi yang membangun itu hati yang membangunnya belum dibangun ya. Jadi SDM-nya belum supaya klik ke masjid. Oke, yang pertama ya, ayaksida biha wajhallah wahdah. Kalau ingin diterima sholatnya dalam kitab Salam Taufik ini, yaitu apa? Diniatkan semata-mata karena Allah. Kalau diniatkan semata-mata karena Allah, bukan karena lainnya, maka ada peluang sholat kita diterima oleh Allah. Sudah pernah bertanya belum dalam hati, saya sholat ke masjid itu karena Allah, atau memang karena misalnya takut sama suami atau istri, atau karena pengen dipuji orang? Pernah gitu nggak berpikir gitu, bertanya dalam diri sendiri? Itu silakan ditanya itu, ke masjid itu untuk apa? Apa karena Allah? Apa karena yang lain? Itu silakan ditanya, silakan dijawab dalam masing-masing, nggak usah disebutkan satu-satu ya, nanti habis waktunya. Jika bukan karena Allah atau karena sebab lainnya, maka bisa jadi sholatnya tidak diterima, akan menjadi hal yang sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Tapi saya yakin orang yang ke masjid, orang yang sholat setidaknya datang ke masjid itu sudah ada niat baik. Saya mengingatkan berulang-ulang, satu langkahnya ke masjid itu bisa mengangkat derajat. Satu langkah kaki lainnya itu menghapus dosa. Kalau ada orang yang merasa dirinya ingin diangkat derajatnya oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat, lalu banyak dosanya ingin diampuni oleh Allah, maka dia akan semangat pergi ke masjid. Maksudnya pergi ke masjid untuk sholat. Kenapa? Itu karena Allah. Perkara nanti satu langkahnya mengangkat derajat, kemudian menghapus dosa, itu adalah bonus dari Allah. Kita mau ke masjid, mau sholat di masjid, sebelum sholat aja kita sudah diangkat derajatnya oleh Allah, sudah dihapus dosa-dosa kecilnya oleh Allah. Maka kalau itu saja dulu dipahami, itulah yang dimaksud dengan menjaga sholat. Di antaranya adalah mau melakukan sholat di masjid. Kalau sampai tahapan khusyuk kan agak berat, harus tinggi banget, sudah harus paham bacaannya, artinya maksudnya apa. Padahal kita itu bukan orang Arab. Seandainya sholat pakai bahasa Indonesia saja, Bapak Ibu belum tentu bisa memahami bacaan sholat. Seandainya ini. Coba aja sekarang, pembukaan UUD itu pakai bahasa apa? Pembukaan UUD Bapak Ibu yang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan. Itu bahasa apa itu? Bahasa Indonesia kan? Terus dari awal sampai akhir itu bahasa Indonesia semua, 4 alinea, 4 paragraf kalau bahasa dulunya itu bahasa 4 alinea. Di alinea terakhir itu ada tujuan nasional negara Indonesia. Itu bahasa Indonesia. Apakah para pemimpin bangsa, aparat itu melaksanakan apa itu pembukaan UUD? Padahal pakai bahasa Indonesia. Belum tentu semuanya. Belum tentu semuanya. Yang paling contoh, yang paling real itu sekarang adalah apa? Nanti ada sebuah proyek. Proyek itu akan diambil mandornya dari luar negeri. Berarti di antara 200 juta Indonesia itu nggak layak jadi mandor pembangunan. Bapak Ibu tersinggung nggak itu? Dianggap on semuanya, berarti nggak bisa jadi mandor. Jadi ada proyek, lalu akan diambil mandornya itu dari luar negeri. Nah, itu berarti apa? Orang Indonesia dianggap tidak mampu. Padahal orang Indonesia katanya banyak bekerja di luar negeri, dihargai di sana ilmunya, keterampilannya, skillnya. Kenapa? Di sana mereka diwongke, benar-benar dimanfaatkan ilmunya, kemampuannya. Begitu kembali ke Indonesia, udah nggak diapa-apain, nggak dihargain.
Nah, sekarang malah ada yang mau mengandalkan orang luar. Nah, naudzubillah min dzalik ya. Kita mah pokoknya semampu kita, kita orang sini ya Indonesia. Orang London ya dengan setidaknya orang London dimaksimalkan. Ini apa namanya, termasuk yang kalau dalam ekonomi itu belanjalah ke warung tetangga. Ini bab sholat di warung tetangga ini. Ini bukan buka apa namanya, bukan buka kartu yang SD Wirokerten itu mau mengadakan perpisahan. Terus apa? Terus menghubungi Bu Tiweng. Ya enggak, Bu Tiweng ya. Baru tanya. Itu sengaja saya sampaikan karena saya kelas 6. Enggak, bosan di sana saja. Ada orang gelondong loh di sini. Maksudnya orang Wirokerten aja ada yang bisa bikin, masa bikin nasi aja enggak. Mau beradab orang Jowo, orang liar, orang macam bukan orang Wirokerten, memanfaatkan orang Wirokerten. Jadi saya sedikit ada filosofi belanjalah di warung tetangga. Kan sama, misalnya ya odol ya. Ini misalnya ini 7.000. Kalau di sana itu 6.900. Masya Allah, 100 perak aja kok dadak metu otak sana gitu ya, perempatan sana mengalor. 100 kan bahagiakan tetangga itu, senang tetangga itu. Ya bensin dia waktu. Tapi kalau kita tetangga serabung ngobrol kan, Pak Ud kok tahu ketok ada yang masjid, kan ada obrolan kan? Oh ya mohon maaf kemarin saya ada acara. Oh jadi tahu, lo si Fulan kok nggak berangkat, kenapa ya? Oh karena sakit habis operasi. Jadi tahu. Coba tuku neng sing marat-marat misalnya yang mat-mat itu, apa tuku nggak ada obrolan? Nggak ada kan? Nanyain berapa harganya enggak? Cuma langsung aja setor. Berapa? Pak ini? Nggak ada omong-omongan. Maka belanjalah ke tetangga ya. Tetangga ya, setidaknya orang gelondong ke gelondong gitu lah, Wirokerten dekat, nggak usah mendadak aduh. Kecuali kalau di sini tidak ada tuku, kira-kira yang tidak ada di sini apa, keluar nggak apa-apa gitu ya. Bagaimana kalau sesekali ya nggak apa-apa, karena kita itu makhluk sosial global kan, tidak melulu di Wirokerten ya, kadang di Banguntapan, kadang di Piungan, kadang seBantul, kadang se-Jogja gitu ya, se-Indonesia. Oke. Hitungannya kalau kurang aja bisa minjem. Kalau tetangga itu naik kurang iso, saya dicatat istilah dalam kurung bon ya. Itu keluarga Pak Somad itu kan bahasa Indonesia banget itu ya. Suka ngebon dulu ya. Nah, itu tapi ngebon dalam artian nanti menjaga ini ya, menjaga silaturahim ya. Berarti ngebon terus sampai reso nutup. Nauzubillah min dzalik ya. Yang kedua, syarat diterimanya sholat yaitu wa ayyakuna makaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Yaitu apa? Makanannya, makaluhu itu apa yang dimakannya, berarti makanannya, wa malbusuhu apa yang dipakainya, maksudnya pakaiannya, wa musallahu dan tempat sholatnya halal. Nah, Ribun? Halal dengan suci. Ini baik, mau saya jelaskan. Halalan itu tidak bisa diartikan pada kata halal. Meskipun di kamus besar bahasa Indonesia pantas. Halal itu artinya pantas atau yang diizinkan. Tetapi yang dimaksud dengan halalan dalam poin kedua ini yaitu apa? Suci dari hadas dan najis. Istilah lain dari syarat sah sholat itu adalah pakaian harus suci, tempatnya harus suci. Tapi di sini disebutkan makaluhu, apa yang dimakan pun harus halal. Artinya apa? Artinya asupan yang ke mulut kita itu juga harus halal. Siapa dulu yang pernah di sini yang menyampaikan di antara doa yang tidak diijabah itu adalah doanya orang-orang yang dia itu makan makanan yang tidak halal.
Pak Wahyu atau bukan ya? Saya lupa di pas di sini saya. Tuh, saya lupa. Pokoknya pernah disampaikan di antara penyebab doa itu tidak diijabah itu adalah orang itu masih suka makan yang tidak halal atau mengkonsumsi makanan yang haram. Ya kalau besarnya korupsi, udah kita mungkin ngambil punya orang nggak bilang-bilang ya, atau dari pokoknya yang tidak halal. Adapun di sini makaluhu wa malbusahu wa musolahu halalan, yaitu tidak suci dari hadas dan najis. Saya pernah cerita mungkin ya, dulu di pondok itu saya pernah pengalaman. Saya sudah baju itu udah bersih baru ya. Terus sarung. Ternyata apa? Kepleset saya. Kepleset pas di tempat wudhu. Tempat wudhunya kan wudhu, kemudian ada ini kan di situ. Nah, ada lumit-lumitannya itu. Sarungnya ada kena ke sana. Padahal sarung baru aja dicuci dan setrika. Lah kenapa kok sampai kena itu? Saya punya teman namanya almarhum nih udah meninggal ya, Emil Fauzan. Kak Emil bilang, bisa jadi itu sarung ada najisnya. Karena pleset. Bisa jadi karena ada najisnya, terus kita tidak tahu. Maka apa? Allah tampakkan bahwa sarung itu ada najisnya dengan cara yang zohir, yaitu apa? Kepleset, kemudian kena ke comberannya. Jadi sekarang real najisnya. Baju yang ini yang kita pakai ini kan kita tidak tahu, siapa tahu ada pipis tikus atau cecak atau apa gitu, ada najisnya. Kita anggap bersih aja, kan kita tidak tahu. Maka Allah tunjukkan ini bajumu kotor, sarungmu kotor, apa? Kepleset. Jadi kalau suatu saat kok, baju kok misalnya udah gagah banget kok ada burung ke sini misalnya, berarti siapa tahu ini dicucinya itu pas ada najisnya belum bersih. Ditampakkan oleh Allah itu bahwa baju itu tidak bersih. Jadi pokoknya kalau ada kejadian-kejadian itu, prinsip kita itu adalah apa? Cari 1001 alasan supaya kita itu husnudzon. Cari 1001 alasan kita itu selalu berprasangka baik terhadap apapun kejadian. Supaya apa? Supaya tidak otak kita itu, pikiran kita itu kotor. Misalnya, kok si fulan telat? Nggak usah berpikiran, dasar anak telat, wong yang tuanya ya keset. Misalnya, dasar dia mah pokoknya kalau malam main sampai begadang. Nggak usah pikiran gitu. Meskipun ada gratis itu jangan. Lalu apa? Barangkali ban sepedanya bocor. Barangkali orang tuanya tadi ada urusan dulu sehingga ngantarnya telat. Pokoknya cari 1001 alasan supaya kita itu tetap berpikiran positif, berbaik sangka. Sudah, tinggal 10 menit lagi biar buat dialog. Lalu jadi itu ya, pakaian yang dimakan dan musola, tempat musola sholat ini. Anak saya komentar, ya ini karpet itu kalau Bapak Ibu sujud, nggak tahu ya kalau perempuan. Yang laki-laki itu wangi kan? Agak wangi itu kan? Terus saya bilang, ya alhamdulillah. Tapi harus kamu ingat loh Nip, wangi belum tentu bersih. Bersih tidak harus wangi. Bersih wangi. Yang bagus itu bersih dan wangi. Apa contohnya? Ayah punya teman, gurumu Nip. Dia itu keringetan. Pokoknya kan ada bekasnya itu di keteknya. Tapi dia siasati dengan minyak wangi. Wangi kan? Wangi. Tapi apa? Nggak bersih. Lah kenapa? Itu kan banyak itu. Dari bajunya aja kelihatan ngecap keteknya. Burket. Burket tahu burket? Ya, bubur ketek ya. Itu kemeringat. Artinya apa? Wangi itu belum tentu bersih. Bersih belum, tidak harus wangi. Yang bagus bagaimana? Bersih dan wangi. Nah, tempat sholatnya ini alhamdulillah kalau sujud itu apalagi yang di imam nih, kerasa banget aromanya.
Yang ketiga, syarat diterimanya sholat dalam kitab Salam Taufik adalah wa yuhdira qalbahu fiha. Falaisa lahu min sholatihi illa ma aqala. Menghadirkan qalbahu, hatinya ketika sholat. Khusyuk, dalam kata lain itu khusyuk. Jadi ingatnya, hatinya itu ingat kepada Allah. Falaisa lahu min sholatihi, bukanlah baginya itu sholat illa ma'aqala, apa-apa yang ia pikirkan, kecuali apa yang ia pikirkan. Makanya beberapa waktu yang lalu kan pernah saya sampaikan, sholat itu bisa menjadi obat jitu ketika kehilangan sesuatu. Coba Bapak Ibu kalau hilang kemudian sholat, lupa naruh, oh iya kelingan, pas sholat itu mikir kunci ditaruh di bawah bantal misalnya, itu pas sholat. Nah, memang ketika sholat itu pasukan setan itu luar biasa itu. Jadi pasukan-pasukan kalau di polisi itu brimobnya gitu ya, kalau di Kopassusnya atau apa gitu, itu dikerahkan untuk apa? Untuk menggoda orang-orang yang sholat. Supaya apa? Konsentrasinya buyar. Ma'aqola, apa-apa yang ia pikirkan itu tidak lagi khusyuk kepada Allah, tidak lagi sibuk dengan bacaan yang ia baca, dengan gerakan sholat yang ia lakukan, tetapi mikir yang lain. Otomatis muncul ya, membayangkan, bar ini kan Isya nanti kan ada sinetron, Mbak. Kebayang itu, kira-kira tulisannya gimana ya? Itu dalam sholat, mikir. Apalagi misalnya besok mau ada hajatan, aduh kayak piye ya? Awis pesan urung ya nasinya ya. Terus, ini duitnya naik kurang piye? Di sholat itu mikir, kepikiran. Makanya disebutkan kalau pengen syaratnya diterima adalah ayuhdira qalbahu fiha, menghadirkan hatinya ketika sholat. Dan terakhir yang keempat yaitu wa alla yujaba biha, tidak ujub dengan sholat. Ujub itu maksudnya bangga. Dia tidak bangga dengan sholatnya, aku bar sholat loh, tidak ujub. Lihat dolaan salatku apian, tenan toh, khusyuk. Misalnya, jangan sombong jangan sombong, jangan ujub dengan cara dia sholat, dengan cara kita sholat. Sholat sudah biarkan aja. Kita melakukan sholat, tidak merasa kita sholatnya paling benar, apalagi menyalahkan orang lain. Oh Pak tadi sholatnya nggak benar. Jangan. Masa sholat pakai kaos pakai lengan pendek misalnya itu, jadi nggak usah memprotes orang lain, nggak pakai sarung, pakai lengan panjang misalnya. Itu termasuk wa alla ya'juba biha, tidak menganggap sombong dirinya itu, yaitu apa? Dari segi sholat, tempat sholatnya, kemudian pakaiannya, caranya, kaifiatnya, bacaannya. Jangan sombong dengan bacaan sholat. Jadi bacaan sholatnya digawe-gawe, di ape-ape, di merdu-merduin. Kalau misalnya jadi imam, begitu sholat sendiri biasa aja. Begitu sholatnya berjamaah panjang-panjang. Begitu sholatnya sendirian kul-kul. Kul wallah, kul falak, rabinas, ya, kul falak. Oke, saya kira cukup dari saya. Nanti biar ada tanya jawab. Silakan. Enggak Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tempat persyaratan itu, Ya. apa ada prosentasenya yang diterima, misalnya ada yang memenuhi 1 atau 2%. Okay. Karena kalau dilihat dari pakaiannya itu, dia waktu dalam bermati sosial, pada hari Jumat itu Jumat hanya pakai olahraga itu loh, tanpa kopiah, kaosan, training gitu. Karena waktunya waktu tidak mau pulang ke atas kita, kalau punya mepet, terus tawannya bukan mutilasi, jadi ada beberapa kantor PLN. Kalau dari kantor penting kan jauh gitu. Kalau termasuk bulannya itu. Kemudian yang termasuk usul itu kan yang bisa mulai kan diri kita sendiri ya, tidak bisa orang lain
misalnya sholatnya kelihatan bagus, tenang, pada nggak tahu pikirannya kemana, mereka nggak tahu. Yang mereka kan diri kita sendiri. Ya untuk itu kadang-kadang kita juga tidak ada itu mungkin dari ini dicoba nggak kita konsen gitu. Kayak panggilan sholat itu kadang-kadang berangkat dia langsung berangkat itu tanpa apa ya lilang tangan atau apa gitu, langsung ke sholat tanpa ada niatnya dari rumah mau masjid sholat gitu. Tanpa apa yang di barang tempat tadi itu terdapat juga anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Enggak Pak. Pak Sudir. Pak Kemik betul. Nggih. Bagaimana dengan rokok? Karena rokok itu juga ada yang mengharapkan tapi minimal nafsu. Nggih. Bagaimana kaitannya dengan orang yang merokok, sholatnya diterima apa enggak? Terima kasih. Nggih, terima kasih. Baik, wah bagus ini. Mbak, persentase mana yang diutamakan? Persentasenya apakah 25%, masing-masing 20%? Di sini tidak disebutkan persentasenya, urut-urutannya saja 1 2 3 4 itu berdasarkan dari kitab silab topik. Saya tidak bisa memutuskan nomor 1 25%, ini 25%. Jadi kalau misalnya hanya 1 25%, kalau 4-4-nya 100%, jos. Nah, tidak tahu ya ini. Tapi kita ikhtiar, kita belajar ini untuk melakukannya. Lalu kedua, bagaimana dengan pakaian? Sejatinya kalau kita sungguh-sungguh ingin yang sholat itu diterima, maka pakaian untuk ketemu dengan Allah mesti akan berbeda dengan ketika pakaian bukan ketemu dengan Allah. Misalnya dalam tadi olahraga. Tetapi tidak ada larangan sholat dilarang memakai training, tidak ada. Sholat dilarang pakai kaos, tidak ada. Yang itu ada etika. Ya, etikanya Bapak-bapak Ibu, misalnya mau ketemu seseorang pejabat pakai celana pendek. Ya kan mesti pakai hem, kalaupun nggak punya nyilih saya apa tuku, setrika, dikasih parfum dan lain-lain. Nah, itu masalah terkait dengan etika. Jadi tidak ada yang melarang untuk memakai kaos. Bagaimana kalau yang di lapangannya pas hari Jumat atau pas hari-hari yang pakai olahraga itu? Selama itu tidak najis, ya tidak terkena hadas, silahkan dipakai. Kalau ada yang lain yang lebih layak, itu yang bisa. Jangan dipaksakan ya. Pokoknya nggak usah dipaksakin, maksa-maksa banget ya. Kita mampunya itu mas tato-atum. Lalu yang khusyuk, ya khusyuk itu terkait dengan menghadirkan hati, bukan kita yang menilai atau orang lain yang menilai. Kita itu yang tahu keadaan kita. Bukan berarti kita yang menilai khusyuk tidaknya. Yang menilai khusyuk itu adalah Allah, bukan kita. Kita tahu, oh kita itu misalnya 1 rakaat itu dalam gerak dari mulai takbir sampai sujud misalnya ya, itu yang benar-benar ingat Allah itu pas Al-Fatihah. Selainnya pikirnya kemana-mana. Saya bilang, oh ya, bunda itu pas lagi ruku, pengennya itu khusyuk, malah kelingan ucapannya ayah. Ya iso pas ruku itu konsentrasi ke khusyuk. Omongan saya malah yang diikat ketika ruku. Berarti kan nggak khusyuk itu ya. Ya, jadi ingat apa yang diomongkan saya itu malah ingat di khusyuknya istri. Jadi memang agak harus perjuangan Bapak Ibu ya. Makanya yang penting menjaga sholat aja udah lumayan. Kalau sampai ke khusyuk itu udah jos. Tapi kita akan meraihnya, belajar sedikit demi sedikit. Yang Pak Sudir, apakah tadi rokok bukan haramnya, tapi diterima atau tidak sholatnya? Ya, kalau di sini dalam kitab ini tidak disebutkan bahwa syarat-syarat diterima sholat itu adalah tidak merokok, tidak disebutkan. Dan tidak juga dilarang bahwa yang tidak disebutkan juga yang merokok itu tidak diterima sholatnya. Tetapi terkait dengan yang salah itu sholat sambil merokok. Merokok, sholat, Allahu Akbar. Dan saya nggak boleh Pak. Kira-kira itu.
Cukup ya yang rokok itu nanti kaitannya dengan kesehatan. Bapak Ibu saya udah yakin, Bapak-bapak sudah paham itu. Kalau ngerokok akibatnya apa? Udah paham itu. Sekarang keputusan ada di tangan Anda. Udah gitu. Gimana? Dengan dokter. Oke. Dokter juga ada yang ngerokok loh. Ya, dokter pada tahu itu. Tapi dokter juga ada yang ngerokok. Kita sebisa mungkin memang Bukan rokok ini. Tadi dikatakan bahwa sholat itu busuk. Ada pasukan setan yang menggoda lebih dari itu ya. Oke. Itu cara menghilangkan godaan setan gimana? Kalau saya misalnya mau sholat tahun, apa ada doa yang lain? Ya. Dulu pernah saya ada bab khusus kan bacaan sebelum sholat. Di antaranya maksudnya itu. Apakah sebenarnya tidak ada anjuran yang saklek sebelum sholat baca ta'awud, sebelum sholat baca bismillah, baca falak minas, tidak ada. Tetapi kita berusaha kalau kita ingin memohon pertolongan kepada Allah kan pas ta'id billahnya itu dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka baca itu. Tetapi itu bacaan bukan dikhususkan untuk sebelum sholat. Falak minas. Saya juga kalau pas mau sholat seandainya masih ada waktu, apalagi misalnya Pak Badawi kan juga mengatur-atur dulu, saya manfaatkan untuk baca falak binas. Tapi tidak wajib. Cuman itu menghadirkan kan falak binas, terutama yang Anas itu kan diantaranya mohon perlindungan dari jin. Ya. Minal jinna wan nas ya. Khobais diantaranya itu. Saya kira itu ya. Cukup nggih? Sudah maghrib. Sudah isya. Nah, kita akhiri dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.